Assalamualaikum Ananda hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ustazah Septi dalam pelajaran PABP yang kali ini akan kita bahas adalah bab 8, beriman kepada qada dan qadar. Tak lupa kita awali pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini, di sini kita akan membahas 5 pembahasan. Yang bagian A adalah tentang pengertian qada dan qadar, B. contoh qada dan qadar, C. kedudukan iman kepada qada dan qadar, D. hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan E. sikap orang beriman kepada qada dan qadar. Sebelum membahas materi lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan simak kisah berikut ini. Al-Kisah seorang ulama yang soleh dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian 3 anaknya. Setelah kedua anak pertamanya dipanggil Allah, anaknya yang ketiga mengidap penyakit berat. Rasa letih dalam merawat putranya telah membuatnya mengantuk dan tertidur sejenak. Dalam tidurnya, dia bermimpi menyaksikan hari kiamat dan menjalani setiap tahapan kehidupan di dalamnya. Takut jatuh ke dalam api neraka menghantui perasaannya. Ketika akan melangkahkan kakinya pada titian sirat, tiba-tiba anak pertama datang dan memegang tangan kanannya. Ketika takut terjatuh ke arah kiri, tiba-tiba anak kedua memegang tangan kirinya. Betapa bahagianya sang ayah karena mereka berdua memapahnya melewati titian sirat. Akan tetapi, sang ayah merasa haus dan meminta anaknya untuk mencarikan air minum. Mereka berkata, "Tidak mungkin ayah, kalau kami pergi, engkau bisa terjatuh ke dalam neraka. Ayahku, jika ada seorang lagi putra yang engkau tabungkan bersama kami, dia bisa mencarikan air minum." Sang ayah terperanjat dari tidurnya dan bersyukur bahwa kiamat belum terjadi. Akan tetapi, dia mendapati anaknya yang sakit tadi sedang menghembuskan nafas yang terakhir. Dia pun mengucapkan istirja dan berdoa, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya pula kami akan kembali. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah pengganti dengan yang lebih baik darinya. Riwayat Muslim. Dia rela atas qada dan qadar Allah dengan kepergian seluruh anaknya, seraya berharap agar anak-anak yang telah mendahuluinya memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Nah, apa yang disebut dengan qada dan qadar itu? Mari kita pelajari bersama. A. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah sejak sedia kala atau azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan qadar adalah takdir perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adakah hubungan antara qada dan qadar? Ya, pasti ada. Bahkan hubungannya sangat erat, sehingga bisa dipahami dalam pengertian yang sama, yaitu ketetapan Allah bagi hamba-hambanya. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dia telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Shadaqallahul azim. Selanjutnya B. Contoh qada dan qadar. Nah, Allah menciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Mengapa? Karena itu merupakan takdir Allah. Ada kaya dan ada yang miskin, karena juga merupakan takdir Allah. Serta ada yang mudah belajar dan ada yang sulit dalam belajar. Itu juga karena takdir Allah. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu terjadi dengan takdir, termasuk kecerdasan dan kebodohan. Hadis riwayat Muslim. C.
C. Kedudukan iman kepada qada dan qadar. 1. Qada dan qadar sebagai rukun iman yang keenam. 2. Hukum menolak beriman kepada qada dan qadar berarti membohongkan tauhid alias kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Mendapatkan ketenangan batin. 2. Terhindar dari kesombongan. 3. Berserah diri kepada Allah. Dan yang terakhir, sikap orang yang beriman pada qada dan qadar. 1. Berani dalam menjalankan ajaran agama. Dan kedua, berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Baiklah, semoga dengan penjelasan yang singkat ini mudah dipahami oleh Ananda semua. Selamat belajar, semangat tholabul ilmi. Kita akhiri pembelajaran kita dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.